Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya kurang semangat ini Pak. Kurang kompak, kurang semangat Pak. Jawabnya kurang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Musalla Al-Hidayah. Kita doakan para beliau-beliau yang ada mengurusi umat dan kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sa'adah di dunia wa sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan Allah takdirkan nanti kita di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang berbahagia, tidak ada yang pantas kita ucapkan untuk mengawali pertemuan kita selain kita mengucapkan tasyakkur, hamdalah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas cucuran, atas limpahan rahmat dari Allah, atas limpahan karunia dari Allah sehingga kita sekarang masih ada di atas tanah atau masih ada di alam dunia ini. Sebab kalau kita sudah tidak ada dikasih nikmat, dikasih rahmat, dikasih kesempatan oleh Allah, kita bukan berada di atas tanah, tapi kita berada di dalam tanah. Maka jutaan orang yang sudah ada di dalam tanah, dia minta kembali kepada Allah untuk berada di atas tanah. Kalau kita sekarang masih ada di atas tanah, maka kesempatan itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang mereka minta yang ada di dalam tanah cuma dua. Apa kata mereka? Ya Allah, kasih kesempatan saya ke alam dunia, saya akan lakukan dua hal. Yang pertama, saya rajin sedekah. Yang kedua, saya jadi orang yang soleh. Cita-citanya dua doang. Alhamdulillah, ternyata di alam dunia yang ada masih ada di atas tanah. Kadang-kadang kita lupa tentang hal itu. Benar apa kata ini Pak? Dan sekarang pengen tembok banyak yang kosong ini. Biasanya tembok penuh. Sekarang tembok ada yang kosong banyak. Ada masuk ya. Mudah-mudahan sekarang yang kita lakukan ini benar-benar dicatat menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan subuh lalu kemudian mengikuti kajian ba'da subuh. Insyaallah amal ini niat ikhlas kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Apalagi yang kita baca adalah sejarahnya daripada Nabi Muhammad SAW
yang itu akan kemudian menumbuhkan cinta kita kepada Nabi, dan insya Allah Allah pun sayang kepada kita, Nabi pun sayang kepada kita. Akhirnya nanti fi yaumil qiyamah bukan hanya Allah kemudian memberikan naungan kepada kita, tapi Rasulullah SAW akan memberikan pertolongan kepada kita nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermahkotakan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Dengan kita selalu mengucapkan salawat kepadanya, insya Allah itu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada Rasul, kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Kamu cinta kepada sesuatu, kamu cinta kepada seseorang, kamu cinta kepada diriku, kata Nabi, maka kamu akan bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Teman sekalian, kita sekarang masuk kepada lanjutan kisah yang bulan lalu kita telah kisahkan, yaitu tentang al-ida'u, masih bicara tentang orang-orang atau sekelompok orang yang menghina, yang menyakiti Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang memusuhi kebenaran ketika itu, tetapi Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqomah di dalam dakwahnya. Pada bulan yang lalu kita menceritakan tentang bagaimana sadisnya penganiayaan mereka terhadap Rasul, terhadap Nabi kita. Ada yang menaruhkan batu, ada yang selalu menghina Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad, dan macam-macam lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kisah yang tidak kalah menariknya untuk kita simak. Bagaimana seorang paman, paman bukan orang lain. Bagaimana seorang paman itu sangat jahat kepada ponakannya. Kalau Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah kau menghormati pamanmu? Jelas Nabi Muhammad menghormati pamannya. Pamannya lah yang patut ditanya, apakah kau menyayangi keponakanmu? Apakah kau menyayangi keponakan engkau? Maka jawabannya adalah tidak. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam cerita ini. Wa min jama'atil mustahzi'ina, dan kelompok orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW berikutnya adalah Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Siapa namanya? Abu Lahab. Kemarin kan Abu Jahal, sekarang Abu Lahab. Ammu Rasulillahi, Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Asyaddun alaihi minal aba'id, dia lebih dahsyat, dia lebih sadis
penghinaannya, penganiayaannya kepada Nabi Muhammad dibanding orang-orang yang telah melakukan penghinaan, penganiayaan terhadap Nabi Muhammad yang lainnya. Fakana yarmil qadar, dia selalu melempari kotoran ala babihi, terhadap Nabi Muhammad di depan rumahnya Nabi Muhammad. Jadi Pak, Nabi Muhammad itu dengan Abu Lahab bertetangga, rumahnya berdekatan. Karena dekat, lalu Abu Lahab ini selalu Pak yang ngasih kotoran di pintunya Nabi Muhammad. Kalau ngasih kotoran di pintunya Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad kira-kira kesel apa orang? Kalau Bapak, rumah Bapak setiap pagi ini ada kotoran orang lain Pak depan rumah Bapak, kira-kira Bapak kesel apa orang? Marah apa orang? Ngamuk apa orang? Nabi Muhammad ada Pak. Ini luar biasa. Kalau kata Bapak mah mungkin ketika pagi-pagi mau buka pintu, wah ada kotoran, kurang asam ini. Siapa yang taruh kotoran di rumah saya? Mana orangnya? Gitu ya, pasti nyariin ya. Kalau ini Nabi Muhammad tahu Pak, yang ngasih kotoran di depan pintunya adalah pamannya dia tahu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui, tahu yang ngasih kotoran adalah pamannya, maka siapa orang-orang yang kemudian ada di sekitar situ ya pun menyaksikan ternyata yang ngejelekin, yang menghinakan Nabi Muhammad bukan hanya lakinya doang, ternyata bininya juga ikut-ikutan. Bininya Pak, kan kalau ada laki berantem sama tetangga, bininya suka ikut-ikutan apa Pak? Laki gua gitu. Ini Abu Lahab juga sama, bininya ikut-ikutan. Maka di sini ada kalimat wa kanat tusyarikuhu fi qabihi amalihi. Ternyata istrinya juga ikut tusyarik, kerjasama bareng-bareng. Ngapain? Untuk melakukan perbuatan yang jelek terhadap Nabi Muhammad. Siapa nama istrinya? Istrinya dikenal dengan namanya Jamilah binti Harb bin Umayyah. Coba, itu namanya daripada istrinya Abu Lahab. Jadi namanya macam apa? Ummu Jamilah. Kan kalau yang namanya Jamilah cantik Pak. Zaman dulu tuh tahun 90-an ada sinetron tuh Pak ya. Bapak kalau ngalamin pasti ngalamin sih sebetulnya. Ini kan tahun 90-an usia remaja semua ya. Ente remaja betul tahun 90-an. Remaja kan ya. Kan ada sinetron apalah, terus ada backsoundnya, namanya perempuan janda namanya Jamilah Pak. Janda namanya ngomongin jangan lebih paginya. Jadi kalau nama Jamilah emang rata-rata cakep Pak orangnya.
Nah, istrinya Abu Lahab ini, dia namanya bagus, tapi akhlaknya kagak bagus, Pak. Maka kadang-kadang kita juga ngomong sama orang, ya dia mah cakep mukanya doang, akhlaknya mah hancur. Ada nggak sebuah orang ngomong gitu, Pak? Ada juga ngomong gini, kelakuannya jahat banget tuh orangnya. Padahal mah kalau kita lihat dari mukanya, kayaknya orangnya baik banget begitu. Tapi kok kelakuannya begitu sih? Nah, inilah Pak. Memang Allah kasih kesempurnaan mungkin fisik, tetapi orangnya sendiri yang kadang-kadang tidak memanfaatkan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang begini, Pak. Katanya kayak kirain mukanya begitu, orangnya jahat, ya Allah, ternyata baiknya minta ampun. Saya kagak punya duit, pulang sampai diokosin sama dia tuh, Masya Allah. Nah itu mau orang yang minta aja, ya pasti dikasih lah kalau orang minta. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, maka Pak, istrinya kerjasama, bahkan banyak perbuatan yang dilakukan oleh istrinya menjelekkan, menghinakan Nabi Muhammad, dan dia berkata untuk kemudian sesemuanya yang diucapkannya itu adalah memerangi Nabi Muhammad. Kalau ada kelompok yang kemudian membela Nabi Muhammad, maka dia yang langsung melawan kelompok itu. Maka kemudian turunlah apa yang namanya surahnya, surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Terus ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata ila akhiril ayat. Ini ayat asbabun nuzulnya gara-gara Lahab, Abu Lahab. Maka nama suratnya disebut dengan Al-Lahab. Atau ada juga nama lainnya dikenal dengan Tabbat. Surah apa? Surah Tabbat. Gitu. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, ada satu kisah yang berikutnya Pak, namanya Uqbah atau Aqobah bin Abu Mu'id. Si Uqbah atau Aqobah ini tetangga Nabi Muhammad juga Pak, tetangganya. Yang kedua kan, kalau namanya tetangga Pak, kira-kira kalau tetangga sebelah kita ada sesuatu, kita tahu nggak Pak? Tahu. Ada sunatan, kita tahu nggak Pak? Tahu. Ada nikahan, kita tahu nggak Pak? Tahu. Nah si Uqbah suatu ketika dia ini sedang mengadakan namanya walimah. Siapa namanya? Mengadakan apa? Walimah. Dia ini mengadakan walimah. Dia undang itu semua orang Pak. Undang semua orang. Ya termasuk Nabi Muhammad pasti diundang. Wah Pak, dia undang pembesar Kubara'u Quraisy. Dia mengundang pemimpin-pemimpin Quraisy, di antaranya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad datang ke tempatnya ogah makan satu biji makanan pun. Dan kalau dihajatkan itu ada makanan. Jadi kalau zaman sekarang ada makanan dihajatkan, dari dulu zaman Nabi ada makanan nggak? Ada dihajatkan. Berarti Pak, hajatan itu udah budaya dari zaman jemput Pak sampai hari ini. Maka kalau Bapak nikah, jangan nggak dihajatin.
Bener? Bener? Nikahin anak maksudnya nikah. Kalau bapak nikahin anak, jangan kagak hajatin, walimahkan anak kita. Nah, Nabi Muhammad Pak, ketika datang di walimahnya si Uqbah, ketika datang di acara walimahnya si Uqbah, Nabi Muhammad kagak mau makan. Kenapa ya kok kagak mau makan sih Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad berkata, Wallahi la akil, saya kagak mau makan, saya ogah makan makanan kamu. Kok begitu Nabi? Kok begitu Muhammad? Kamu datang kok nggak mau makan? Saya kagak mau makan karena saya khawatir makanan ini tidak halal bagi saya, kecuali kalau kamu hatta tu'min billahi, sampai kamu beriman kepada Allah, sampai kamu tasyhadu, sampai kamu bersyahadat. Coba Rasul mau makan kalau yang punya rumahnya udah syahadat. Lalu kemudian fabalagha dzalika Ubay. Lalu kemudian ketika ada bisik begitu, saya nggak mau makan, silakan yang lain makan, saya nggak makan. Tapi dipaksa sama si Uqbah, dipaksa makan dong, ini kan rumah saya, masa kamu nggak mau makan? Kamu sudah datang di sini. Si Uqbah ngedengar, si Ubay ngedengar, Pak Ubay. Ada apa ini? Kan begitu. Lalu kemudian si Uqbah menjawab, nggak ada apa-apa. Cuma ini ada Muhammad, dia datang ke tempat hajatan saya, dia kagak mau makan. Dia mau makan kalau saya mau beriman dengan agamanya yang dibawa. Tanya begitu. Oh begitu. Maka kemudian diceritakan begitu. Kemudian si Uqbahnya itu mengucapkan syahadat, Pak. Dia mengucapkan syahadat. Akhirnya si Uqbah mengucapkan syahadat, Nabi mau makan, si Ubay kesel. Si Ubay kesel ngomongnya begini, saya bersumpah haram kamu ketemu Muhammad, saya ketemu Muhammad, tidak menghina Muhammad. Artinya begitu Pak, kata si Ubay. Saya haramkan wajah saya ketemu Muhammad, kagak nyakitin Muhammad. Maka dengan kata lain, saya kalau ketemu Muhammad, saya akan menghina Muhammad. Kamu juga sama, kamu harus menghina Muhammad, kamu harus menganiaya Muhammad. Itu kata si Ubay. Wah, ternyata Ubay ini memang sangat sangat benci kepada Muhammad. Dan ternyata omongan itu kemudian dipakai, Pak, sama si Uqbah. Lalu kemudian si Uqbah ngikutin dari si Ubay ucapannya. Kalau ketemu Muhammad menghina, kalau ketemu Muhammad pengen nganiaya Muhammad. Begitu dan begitu selanjutnya ketika dia ketemu Muhammad. Maka Pak, sampai Pak,
Si Ubay yang awalnya baik, udah baik nih Pak Muhammad, terprovokasi oleh si Ubay sampai-sampai Pak ada ayat yang menjadi turun lantaran kejadian tersebut. Dan kalau ada misalkan contoh ada ustaz yang pro kontra, ada yang mendukung, ada yang mendukung. Kira-kira ada nggak ustaz yang begitu Pak di zaman sekarang Pak? Ada apa banyak? Jamaah juga kan ada yang terpecah ya. Ada yang mendukung, ada yang orang, ada yang ngata-ngatain, ada yang baik sama ustaz. Dan gitu ya. Pak, dari dulu emang begitu Pak, kebenaran itu Pak. Dari dulu Nabi itu kan udah pasti baik Pak, tapi ada aja yang kagak ngedukung Pak. Apalagi ustaz, bukan Nabi, dia manusia biasa. Wajar gak kalau banyak yang kagak ngedukung? Wajar apa orang? Wajar Pak. Sampai Pak ayat ini turun Pak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma ya'addu zalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah Pak, ini ayat ceritanya si Ubay yang awalnya dia memilih ikutin Nabi Muhammad, ya deh gak apa-apa biar kamu makan, saya akan bersyahadat, misalnya begitu. Ternyata ketika dapat omongan dari si Ubay, dia berbalik arah Pak 180 derajat melawan Muhammad kembali Pak. Akhirnya ayat ini turun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu hari nanti akan ada orang yang menggigit kedua tangannya. Ini gambaran penyesalan. Penyesalan yang begitu mendalam. Dia berkata, orang yang menyesal itu berkata, aduhai, kiranya dulu aku jadikan Rasulullah SAW, aku jadikan Nabi Muhammad itu temanku, aku ikuti dia. Nabi Muhammad menginginkan aku bersyahadat, aku syahadat. Seandainya aku bersyahadat dan aku tidak berpaling ikutin si Ubay, asalnya begitu Pak. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Saya kagak ngikutin si Ubay, saya insya Allah selamat. Kalau saya ngikutin si Ubay dan saya sudah ngikutin si Ubay, saya sesat. Saya akan tersesat. Laqad adallani 'anil dzikr. Saya akan tersesat. Saya telah tersesat. Penyesalan itu yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Sekarang kita masih bisa nih Pak, di dunia ini mana yang kita pilih, ngikutin agama Allah, Rasulullah, atau ngikutin hawa nafsu yang menggambarkan keindahan dunia. Dan sekarang ini pagi-pagi ini Pak, enaknya kira-kira ngaji apa? Tidur di rumah Pak. Tidur. Kalau ngikutin hawa nafsu kan tidur ya Pak. Tapi kalau ngikutin agama, oh ngaji dong kan begitu. Ngaji lebih enak Pak. Kenapa? Karena ngaji itu kita bukan hanya kemudian kita mengharapkan ilmu, tapi insya Allah orang yang kumpul di sini, rahmatnya Allah akan diberikan kepada orang yang mengkaji ilmu setiap saat dan setiap waktu. Amin. Malaikat pun datang Pak majelis ilmu. Apalagi di awal hari Pak, di pagi hari.
Di dalam satu penelitian, Pak, yang namanya otak itu di pagi hari nggak boleh diistirahatkan. Bapak pagi habis subuh nggak kemana-mana, di kasur kayak tidur, itu nggak boleh. Itu akan menyebabkan otak kita menjadi tumpul. Karena pagi-pagi itu harusnya darah itu berjalan ke seluruh organ tubuh kita supaya sehat. Tapi tak kalah kemudian kita stopkan berjalan darah kita karena kita molor tidur, maka menjadi tumpul otak kita lama-kelamaan. Maka di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alim itu Pak dikatakan bahwa orang yang suka tidur pagi hari, orang yang suka tidur sore hari, itu menyebabkan penyakit kegilaan. Apa Pak? Bahasa kita itu lupa ingatan. Nah, coba Bapak ya, tidur siang, bangun jam 5 sore, pasti bingung Bapak, ini jam berapa ya? Itu Pak. Makanya Bapak kalau pagi-pagi itu Pak, bangun, jangan tidur. Terus keutamaan berikutnya kalau kita datang di sini Pak pagi-pagi itu, di dalam satu kitab namanya Tadhkirul Qaul, kita itu nanti kalau ba'da subuh duduk di mushola, duduk di masjid, membaca zikir kepada Allah sampai matahari terbit, pahalanya gede banget. Ditutup dengan sholat sudah surga, pahalanya gede banget, luar biasa. Malah dikatakan kita nanti akan dicatat oleh Allah memiliki tameng yang menghalangi panas neraka kena ke badan kita. Pak, enak banget. Makanya ini insya Allah kita semuanya terbebas daripada api neraka. Dan sekarang kita pagi-pagi mengkaji ilmu, mengkaji atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, jadi penyesalan luar biasa digambarkan oleh Allah dalam Quran terkait si Uqbah. Dan memang orang-orang yang berada dalam kebaikan itu selalu ada ujian, ada yang menggodanya. Kagak tanggung-tanggung Pak, kadang-kadang kita merasa benar, tapi orang yang salah merasa lebih benar dari kita. Begitu kan? Dan itulah diceritakan terkait tentang si Uqbah dan si Ubay. Padahal yang benar kan si Uqbah udah mau ngikutin Nabi. Tapi karena ada orang yang marah-marahin si Uqbah, akhirnya si Uqbah ngikut lagi sama si Ubay. Ada lagi nih Pak, kejadian yang luar biasa yang ini membuktikan bahwa mereka tetap aja Pak benci sama Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam Sahih Bukhari Pak. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat di Hijr Ismail di Ka'bah persegi panjang ya. Hijr Ismail itu sebelah mana? Hijr Ismail. Dia kalau sekarang itu tempat sholat Pak. Di situ tempat sholat dan orang berebut Pak sholat di dalamnya. Karena Hijr Ismail sekarang ditutup. Kalau dulu mungkin dibuka, sekarang ditutup. Kalau dibuka, orang kayak jaminnya yang bawah ditutup. Nah,
ketika Nabi Muhammad sedang sholat di Hijr Ismail itu Pak, di batu Ka'bah itu, maka datanglah Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Dia datang, fawadha'a thawbahu fi 'unuqi Rasulillah. Datanglah, nih saya kasih gambarannya. Jadi Nabi Muhammad ini lagi sholat, lalu sorbannya si Uqbah itu ditaruh begini Pak, di lehernya. Nanti berdiri nih, misalnya Nabi Sono, ini si Uqbah dari belakang begini Pak, taruh sorbannya di lehernya Nabi, dicetek pakai sorbannya, gitu. Lagi sholat, kira-kira ini orang berani banget berarti ya. Ente pernah nggak sholat digituin Pak? Ustaz syukur di sholat sini, dari belakang ada yang masuk nyokap pakai sorban begitu, kan nggak pernah. Nabi Muhammad pernah kejadian begitu. Maka Pak, dengan cekikan yang sangat kencang, syadidan, yang sangat keras Pak, cekikannya melalui kain atau sorbannya, ternyata Allah berikan Allah berikan penjagaan. Lalu Allah perintahkan itu yang namanya Abu Bakar untuk melihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah ngapain? Lalu datanglah Abu Bakar, kemudian dia hatta akhadha, kemudian dia mengambil atau memegang apanya, pundaknya daripada Uqbah, seraya mencekeknya dia, sehingga kemudian dia melepaskan sorbannya yang di leher Muhammad SAW. Jadi Uqbah menyekik pakai sorban, si Abu Bakar datang nyelamatin Nabi Muhammad, nyokek lagi tuh siapa namanya, si Uqbah. Akhirnya kemudian selamatlah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dianiaya oleh si Uqbah. Lalu ayatnya kemudian ada satu ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Apa ayatnya? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bibayyinati min rabbikum. Ini Abu Bakar mengucapkan ayat itu. Lalu kemudian apa maksudnya? Uqbah, kaumnya Uqbah, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang dia berkata Allah Tuhannya, dan dia telah menjelaskan kepadamu, dan dia telah mendatangkan sesuatu yang jelas kepadamu dari Tuhan kita semuanya. Saya begini Pak, gimana sih kamu malah nyakitin Muhammad, malah mau membunuh Muhammad? Dia telah memberikan penjelasan. Kalau lu mau ikut silahkan, kalau lu gak mau ikut silahkan, yang penting jangan nyakitin Muhammad. Begitu Pak kurang lebih. Kalau ente mau ngaji silakan, gitu pesan Pak. Kalau ente kagak mau ngaji, ya udah silakan juga, gak apa-apa. Gitu. Tapi jangan halang-halangi orang untuk ngaji. Sering. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ini mulai jam 6 kurang 10 ini.
Cerita masih lanjut Pak, masih panjang. Tadi cerita si Uqbah yang nyakitin Muhammad. Sekarang ada lagi Pak, cerita yang namanya sahabat juga masih. Sahabat yang menghina Nabi Muhammad lagi, menyakitin Nabi Muhammad. Siapa namanya? Al-As ibni Wa'il As-Sahmi Al-Quraisy. Al-As, ada Al-As itu Pak, dulu kita kenal sahabat yang berjuang bersama Nabi itu, ceritanya namanya Amr bin As. Ini bapaknya Pak, bapaknya Amr bin As, bapaknya. Berarti bapaknya dulu jahat sama Nabi Ustaz? Iya, jahat. Orang dia belum beriman, jahat ya. Walid Amr bin As, dia ini bermusuhan dengan Nabi Muhammadnya sangat syadid, sangat dahsyat. Dia pernah ngomong begini Pak, nih si As ini pernah ngomong begini. Apa yang diomongin? Gharra Muhammadun ashabahu. Dengerin semuanya, Muhammad itu menipu sahabat-sahabatnya. Ini jangan dipotong nih Pak kalimat saya Pak. Kenapa kok saya bilang menipu? Iya, karena Muhammad mengatakan nanti kamu akan dihidupkan kembali setelah matinya. Ini begitu Pak. Kan memang Nabi Muhammad mengatakan tidak ada begitu, dan kita yakini hal itu. Kita sekarang hidup, nanti mati, kita akan dihidupkan kembali lagi nanti. Benar nggak? Kata si As, kagak mungkin hidup kembali. Lu dibohongin. Asalnya begitu Pak. Lu dibohongin sama Muhammad, lu gak percaya sih sama gua. Begitu Pak. Pak, dia menguatkan argumentasinya ketika ngomong begitu di hadapan Nabi Muhammad. Wallahi, katanya begitu. Ini kalimat wallahi itu sumpah. Demi Allah, katanya begitu. Ini walaupun dia orang belum masuk beriman kepada Muhammad, dia tetap kalimat wallahi, karena itu budaya bangsa Arab dari dulu sampai hari ini. Kalau orang Arab mau sumpah pasti ucapinnya wallahi. Ada beberapa huruf sumpah Pak dalam bahasa Arab. Waw, kemudian ta, kemudian ba. Wa-nya itu kalau dibacanya jadi wallahi. Ta-nya itu kalau dibaca jadi tallahi. Ba-nya itu kalau dibaca jadi billahi. Wallahi, tallahi, billahi. Itu huruf-huruf sumpah. Nah, ketika si As ini ngomong begitu, demi Allah, ini kata si As, kagak ada yang membinasakan kita, kagak ada yang menghancurkan kita, kagak ada yang mematikan kita, kecuali satu. Apa? Waktu masa. Lu juga nanti lama-lama kata si As nih mati deh. Karena waktu bukan kata siapa-siapa. Itu begitu Pak. Maka nggak ada kehidupan. Kalau udah mati, ya udah mati aja. Misalnya begitu Pak. Ini biasanya pemikiran begini ini pemikiran termasuk yang Mu'tazilah. Pakai akal loh pemikirannya. Sekarang kita hidup nih, kata dia begitu. Ya, tahun terganti, lama-lama mati. Udah, mati aja. Agak ada kaitannya nanti dihidupin lagi, nggak bisa gitu. Itu kata si As tersebut. Lalu Pak, ucapan si As tersebut Pak, yang mengatakan Nabi Muhammad membohongi sahabat-sahabatnya, Allah balas dengan ayatnya turun langsung. Faqalallahu, maka Allah berfirman, Roddan, sebagai jawaban terhadap apa yang diucapkan oleh si As tersebut. Apa Pak? Di dalam surat apa? Di dalam surah Al-Jathiyah.
Kata Allah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun. Kata Allah begini, Pak. Mereka maksudnya si As dan kelompoknya yang beranggapan bahwa hidup di dunia ini kita ya nanti bakalan mati dan kita hidup di sini dan tidak ada yang mematikan kita dan tidak ada yang membinasakan kita illa dahru, kecuali waktu, kecuali masa. Jadi kita mati aja. Kalau umur kita udah kelamaan juga mati dewek, katanya begitu, Pak. Kata Allah ditegaskan, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka ngomong begitu kagak pakai ilmu. Mereka ngomong begitu pakai hawa nafsu. Mereka inhum illa yazunnun, kecuali mereka hanya menduga-duga saja. Ini jelasnya. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, dia pakai logika katanya. Wah, pokoknya mati aja lu, jangan dengerin Muhammad, katanya begitu. Masya Allah. Nih Pak, ini udah jam 6, lanjut apa Pak? Udah, kayaknya udah aja kali ya. Nih. Terus gini Pak, nih ada siapa namanya, sahabat namanya Khabbab. Khabbab ini punya piutang sama si As. Si As tadi nih yang ngatain Nabi Muhammad penipu, Pak. Si As ini punya piutang sama si Khabbab. Pak, si Khabbab ini datang nagih kepada si As. Datang. Biasa Pak, datang ke rumahnya, ngetok pintu. Ketika kemudian ditagih hutangnya, si As ini berkata, Khabbab, bukankah engkau yakin? Bukankah engkau mengikuti Muhammad? Kenapa engkau tidak meminta duit, tidak menagih hutang saya kepada Muhammad yang kau telah dijanjikan surga oleh Muhammad, yang di dalamnya sudah banyak kenikmatan, ada harta dan lain sebagainya di surga? Ini ngejawab ditagih hutang sambil ngeledekin Muhammad lagi nih Pak. Ini orang kurang asem itu kan. Utang bayar aja apa gitu ya. Tapi tetap aja nih Pak. Ini memang orang-orang yang sangat dengki kepada Muhammad, semuanya itu ucapannya, perbuatannya, semuanya menunjukkan ke sana arahnya. Maka Pak, si Khabbab ngomong, emang benar, bala, kata si Khabbab, Pak, benar, emang begitu. Nanti saya kalau udah mati dihidupin lagi, nanti barang-barang di surga di sono, kemudian saya banyak nikmat di sono, nggak pernah kekurangan, harta benda nggak kayak di sini, kekurangan, ada yang utang nggak bayar-bayar, gitu ya. Dua. Dan ketika si Khabbab itu jawab begitu, ada lagi Pak nih, ini jawaban juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala lamutayanna malan walada attala'a al-ghaiba am attakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda kalla sanaktub ma yaqulu ma namuddu lahu min al-'adhab matan wa narithuhu ma yaqulu wa yatina fawda. Ini juga ayat jawaban ucapannya daripada si Asma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
apakah engkau telah melihat orang-orang kafir, orang-orang yang menyatakan mengingkari ayat-ayat kami? Mereka itu ngomong nanti mereka akan diberikan harta anak-anak laki-laki, karena di sana itu perempuan itu kurang dihargai. Kalau ada anak laki-laki di keluarganya sangat dihargai Pak di bangsa Arab ketika itu. Dan selanjutnya saya akan jelaskan di bulan yang akan datang, karena ini sudah siap. Muka Bapak bukan ngeliatin ke saya, lebih ngeliatin ke jam saja. Coba. Jadi banyak Pak orang-orang yang benci, menghina Nabi Muhammad SAW, sampai bukan hanya ucapan, tapi perbuatannya sudah mereka membuktikan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita sekarang malas-malesan kita berada di dalam Islam, ya santai aja, agama mah jangan diseriusin. Masalah ini Pak, salah. Nabi Muhammad berjuang itu serius Pak, nggak main-main. Jadi kalau ada orang yang sekarang menganggap Nabi Muhammad adalah orang biasa, salah. Seringin Pak ucapin terima kasih kepada Nabi kita Muhammad. Berjuangnya kagak main-main. Sholawat banyak. Saya yakin Pak, Bapak sholawatnya satu hari 100 sholawat Pak. Udah dilakuin satu hari 100 sholawat udah. Kapan nanti sholawatnya? Kapan? Ya, sholawat. Kalau sholawat di dalam sholat cuma berapa Pak? Sholawat tasyahud awal sama tasyahud akhir. Berarti setiap 4 waktu sholat itu jadi 8 ya. 2 8 tambah 1 sholat subuh jadi 9. Berarti satu hari kita Pak itu sholawat, kalau ada ditambah sholawat yang lain itu 9 kali sholawat. Masih kurang. Rasul itu 100 sholawat, 100 sholawat. Nah, kalau Bapak cuma 9, nah jauh, tambahin sempatnya yang banyak kan. Nah, silakan itu saja yang dapat disampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau zaman sekarang itu untuk macam Islami budaya itu berarti termasuk sebenarnya 40. Nah, Islam liberal. Nah, ini berarti kajian bagian sejarah yang dikonversi kepada masa sekarang. Benar. Jadi gini, Islam itu dari dulu sampai hari ini banyak yang kategorinya adalah yang lawan Islam. Yang lawan Islam itu ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Yang terang-terangan itu yang menyatakan di dalam Al-Quran itu aduwwul lakum, itu musuh-musuh kamu gitu. Itu yang terang-terangan. Ada yang tidak terang-terangan. Siapa? Kalau yang terang-terangan kita kenal dengan bahasa Qur'annya adalah musyrikun atau kafirun. Ini yang terang-terangan. Ada yang kagak terang-terangan, Ustaz, siapa? Munafikun. Ini yang Allah ceritakan dari awal surah Al-Baqarah, cerita orang-orang yang munafik. Dia Islam tapi memerangi Islam. Dia Islam tapi memerangi orang-orang yang mengaku istiqomah di dalam Islam. Katanya begini, jangan beragama yang radikal, biasa aja agama, katanya begitu.
Agama mah udah, agama mah sholat aja, sholat sono, sholat, puasa, haji, zakat, udah gitu. Nggak usah ente ngurusin negara, nggak usah. Salah mah kalau kita nggak ngurusin negara. Karena Islam itu saya katakan untuk kebaikan semua. Kalau kita keluarga, ya Islam itu ada di keluarga. Kalau kita ada di masyarakat, Islam itu ada diterapkan di masyarakat. Kalau kita ada di sebuah negara, kebaikan Islam itu nempel di sebuah negara. Dan agama kita sekarang sudah nempel di Indonesia. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena Islam di situ. Makanya ayatnya qul huwallahu. Karena yang berjuang untuk negara kita itu para ulama dan santri-santri ulama. Soekarno itu santri Pak dari seorang ulama besar. Makanya ketika waktu dahulu ada banyak permasalahan di negara kita, ada banyak yang harus kemudian diselesaikan di negara kita. Soekarno ngadu sama Kiai, Pak. Kiai, ini penjajah kok kagak udah-udah. Padahal kita udah 17 Agustus 1945 deklarasi kemerdekaan. Ini gimana Kiai? Oh, udah. Akhirnya kan Kiai memunculkan, udah kalau begitu kita jangan tinggal diam. Kita jangan diam baik. Kalau ada penjajah yang masih ada bercokol di negara kita lawan dia dengan disebutkan namanya resolusi jihad. Itu Kiai yang ngasih. Emang ada pejabat mengenal kalimat jihad? Nggak ada. Resolusi jihad itu dari Kiai. Dan itu diterapkan, dilaksanakan. Akhirnya penjajah dilawan di berbagai macam umat. Dan siapa yang mengeluarkannya? Muassis dari Nahdlatul Ulama, yaitu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Ash. Kiai Pak, bukan RW, bukan lurah, bukan Pak. Kalau dulu belum ada RW, belum dulu ya. Dulu adanya apa dulu? Apa? Iya, begitu dah. RK atau kampung. Bukan itu juga, bukan pejabat. Ya, akhirnya berita itu disebabkan dan seluruh pondok membela negara kita, berjihad untuk mengusir penjajah dari negara kita. Salah satunya adalah Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, dan dia medan juangnya antara Kerawang, Bekasi, Jakarta. Makanya, kita kalau ngomongin perjuangan para kiai itu luar biasa. Kita malu sampai hari ini tuh malu kita. Ya Allah, kita sekarang memberantamin kiai, kita sekarang memberantamin ustaz. Dulu orang-orang patuh sama kiai, alhamdulillah ada selamat. Itu Pak. Jadi ada yang memerangi Islam nyata-nyata, ada yang memerangi Islam diam-diam. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar, sampai hari ini. Jangan kemudian dianggap, oh itu kan asumsi. Iya benar asumsi, tapi asumsi yang berdasarkan sejarah. Memang begitu sejarahnya dari dulu Pak sampai hari ini. Tapi mohon maaf Pak, saya katakan negara kita ini negara yang aman sebenarnya, aman. Jadi jangan ada mengatakan, wah kita perang aja, enggak boleh. Karena yang namanya darul harbi, negara perang, itu bukan kualifikasi yang ada di Indonesia. Semua negara perang, gimana Pak? Palestina negara perang. Maka disuruh kalau mau jihad berangkat aja seperti di sini mah bukan Pak. Di sini namanya kalau ulama kita itu Darussalam, negeri kedamaian. Maka kalau misalkan kita ada di Indonesia, berpikirlah dengan kedamaian.
Kalau ada orang-orang yang non muslim, maka dia mungkin berbeda agama dengan kita, tetapi dia sama dengan kita sebagai warga Indonesia. Damai. Beda kalau di perang. Makanya ada yang menyalahkan ayat itu tuh, si pendeta Saifuddin Ibrahim. Perangilah musuh. Nah iyalah, yang namanya di medan perang perangi Pak. Benar apa Pak? Kalau di medan perang kan kalau kita kagak dibunuh, ya kita ngebunuh, iya Pak? Sebelum kita dibunuh, maka kita harus membunuh. Itu perang. Nah kalau kita Indonesia damai, belum perang haji si Udin ya. Ini dia murtadin, kelompok-kelompok murtadin. Makanya saya serukan, kaum muslim jangan takut dengan umat Islam. Kita ini damai, bahkan Anda dapat daging korban. Dan begitu kita kasih Pak. Ketika korban, saya sudah sampaikan juga beberapa kali kan. Ayo, yang korban bagi aja semua. Muslim bagi, yang muslim bagi semuanya, bagian semuanya. Toh ini kan kebersamaan. Betul apa enggak Pak? Begitu ya Pak ya. Jadi saya sampaikan memang begitu aja ya. Sikap kita. Ini dia ribetnya. Sikap kita itu harus pertengahan. Di dalam satu hadis, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Artinya kita jangan menjustifikasi mereka berlebihan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Tetapi kalau mereka menunjukkan sikap itu, baru kita akan kemudian menasihatinya. Jangan. Nah itu. Allah ini demi kebaikan kita bersama, jangan kemudian kita menjustifikasi orang. Tapi insya Allah kalau kita melakukan dengan niat baik dan kebaikan, kedamaian, insya Allah kita semua akan, dan mereka akan kembali kepada kita semuanya. Mereka insya Allah tidak menjadi orang-orang yang munafik, tidak menjadi orang-orang yang menggerogoti Islam dari dalam. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad aja ketemu orang kafir doain, ya Allah semoga dia dapat hidayah. Masa kita kagak? Doain aja orang-orang yang itu, doain. Semoga ente kembali kepada jalan yang benar. Jangan ente berbuat di Islam terus ya. Dah itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang insya Allah yang sampaikan ini bisa manfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah Pak, di kisah-kisah ini kita mengambil pelajaran. Jangan kita cuma cerita doang, karena setiap kisah ada ayat yang bakal bahagia. Makanya insya Allah kita bisa mengambil ibadah. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan insya Allah dicatat jadi amal ibadah, dan Allah takdirkan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita makin cinta kepada Nabi kita. Insya Allah kita bisa mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita di dunia ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا حتى صالحين برحمتك يا الله ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Jadikanlah kami umat Nabi-Mu yang bisa mengikuti jejak kebaikan daripada Nabi Muhammad SAW, sehingga kami kemudian menjadi hamba yang Kau cintai dan hamba yang dicintai oleh Rasul-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah setiap perbuatan kami, setiap ucapan kami penuh dengan bimbingan darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.